Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi Manlima Camis. Semoga sehat selalu. Saya Ummu Salama. Saya akan membahas tentang moderasi beragama. Nah, pasti teman-teman pernah mendengar istilah moderasi beragama. Nah, kita bahas bersama. Tentu kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk. Di dalamnya terdapat beraneka ragam budaya, etnis, agama, bahasa, dan tradisi. Nah, mengenai moderasi beragama tentu kaitannya dengan keanekaragaman agama di Indonesia, di mana di Indonesia terdapat 6 agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana beragama dengan moderat. Nah, apa itu moderat? Kita akan bahas selanjutnya. Nah, konsep moderasi beragama. Kata moderasi sendiri menurut KBBI adalah mengacu kepada makna, perilaku, atau perbuatan yang wajar, tidak menyimpang, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Pandangannya cukup dan mau mempertimbangkan pandangan pihak lain. Nah, jadi bisa dikatakan moderasi beragama berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu atau kelompok tertentu. Nah, perilaku keagamaan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan tersebut konsisten dalam mengakui dan memahami individu maupun kelompok yang berbeda. Jadi bisa dikatakan moderasi beragama adalah sikap moderat dalam beragama. Sikap yang memilih jalan tengah, memilih jalan yang seimbang, jalan yang adil. Nah, selanjutnya bagaimana perilakunya? Nah, perilaku moderasi beragama menunjukkan sikap toleran, menghormati atas setiap perbedaan pendapat, menghargai kemajemukan, dan tidak memaksakan kehendak atas nama paham keagamaan dengan cara kekerasan. Jadi, bersikap toleransi walaupun dengan orang yang berbeda agama. Menghormati simbol-simbol agama, menghormati peribadatan agama lain, menghormati kemajemukan agama lain. Nah, tidak memaksakan kehendak atas nama agama, mengunggulkan agama sendiri lalu merendahkan agama lain. Nah, dengan cara kekerasan. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, sikap moderat itu sikap yang menunjukkan sikap toleransi. Nah, itu perilaku moderasi dalam beragama. Nah, selanjutnya istilah moderasi dalam bahasa Arab. Sebenarnya dalam bahasa Arab istilah moderasi itu ada. Nah, disebut sebagai wasatiyah. Islam wasatiyah. Nah, mengarahkan pada makna adil, utama, pilihan atau terbaik, dan seimbang antara dua posisi yang berseberangan. Nah, kata wasat memiliki makna mutawasid atau al-mu'tadil. Kata wasat juga memiliki pengertian mutawasid baina al-mutakhasimain. Nah, penengah di antara dua orang yang sedang berselisih. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu sudah ada kata moderasi itu dengan kata lain wasatiyah. Dari kata wasat, adil, seimbang. Memilih jalan tengah di antara posisi kanan dan posisi kiri. Dia berada di tengah. Nah, prinsip-prinsip moderasi beragama. Di sini ada beberapa prinsipnya. Yang pertama, mengambil jalan tengah. Moderasi beragama itu cara beragama dengan jalan tengah, mengambil jalan tengah. Tidak ekstrim atau radikal dan tidak liberal. Jadi tidak ekstrim atau radikal misalnya dia tidak mengkafir-kafirkan orang, tidak menyalah-nyalahi orang, menganggap dia benar dan orang lain salah. Nah, itu sikap-sikap radikal, ekstrim. Misalnya membunuh seseorang atas nama agama, itu bisa jadi ekstrim atau radikal. Atau biasanya disebut mengambil jalan kanan. Nah, selanjutnya ada lagi yang mengambil jalan kiri atau liberal. Dia itu bersikap liberal, misalnya menyepelekan agama, bersikap seolah-olah toleransi, tetapi dengan menyepelekan agama, misalnya memakan atau minum sesuatu yang haram menurut agamanya, tapi dia mengatakan bahwa itu untuk toleransi terhadap temannya, misalnya. Nah, itu sikap kiri atau liberal. Nah, sedangkan moderasi beragama itu tidak di antara keduanya, tapi dia mengambil jalan tengah. Nah, selanjutnya berkeseimbangan, sama berkeseimbangan. Dia juga mengambil jalan tengah, tidak berada di kanan ataupun di kiri. Dia tetap lurus dan tegak. Toleransi, tapi tidak berlebihan. Persamaan tidak membedakan
orang dengan agama yang lain, menganggap mereka saudara, mesti ditolong. Nah, yang terakhir ada musyawarah. Nah, selanjutnya yaitu tentang indikator moderasi beragama. Nah, apa saja indikatornya dalam moderasi beragama? Ada yang pertama komitmen kebangsaan, yang kedua toleransi, yang ketiga anti radikalisme dan kekerasan, yang keempat ada akomodatif terhadap budaya lokal. Komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan misalnya contohnya komitmen terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu komitmen. Tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Karena di sini misalnya Pancasila itu sebenarnya tidak bertentangan dengan agama. Nah, selanjutnya toleransi. Toleransi terhadap pendapat orang lain yang berbeda atau toleransi terhadap penganut agama lain. Yang ketiga, anti radikalisme dan kekerasan. Nah, tadi ya, anti radikalisme, tidak radikal, tidak ekstrim, tidak keras terhadap penganut agama lain. Tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah menyalah-nyalahi orang lain dan menganggap dirinya paling benar. Agamanya dibilang paling benar dan agama lain dibilang salah. Nah, itu radikal. Dengan cara kekerasan misalnya, dengan cara terorisme, bom bunuh diri, misalnya melakukan pengeboman di tempat ibadah orang lain atau merusak tempat ibadah orang lain karena dianggap tidak sama, karena dianggap salah. Nah, itu termasuk kekerasan ya. Jadi indikator moderasi beragama itu anti radikalisme dan kekerasan, tidak keras dan tidak radikal. Selanjutnya ada akomodatif terhadap budaya lokal. Jadi ada penyatuan terhadap budaya lokal. Agama dan budaya itu menyatu menjadi satu. Contohnya ada penyebar agama Islam dulu, ada Sunan Kalijaga yang menyebarkan agama Islam dengan budaya lokal seperti wayang kulit. Nah, atau misalnya dengan musik, gamelan misalnya. Nah, itu menyatu dengan budaya lokal. Jadi budaya lokal itu tidak dihilangkan karena berbeda dengan agama, tapi bersatu. Apa itu radikalisme dan kekerasan tadi ya? Nah, di sini ada indikator radikalisme. Dilihat dari sikapnya. Yang pertama, contohnya adalah sikapnya melawan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya hubungan agama dengan negara ya. Nah, melawan NKRI, misalnya tadi ada Pancasila dan undang-undang. Ada yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi agamanya. Nah, itu artinya termasuk melawan NKRI. Nah, selanjutnya ada intoleran. Intoleran itu berarti levelnya masuknya ke hubungan antara antar umat beragama. Nah, intoleran, tidak toleransi terhadap umat beragama dengan agama lain. Nah, intoleran misalnya sikap intoleransi ada mencemooh agama lain, mendiskriminasi agama lain yang misalnya lebih minoritas, atau misalnya merusak properti agama lain, mencemooh ibadah orang lain, cara peribadatan orang lain, atau bahkan rela membunuh agama lain, umat beragama lain karena dianggap bahwa mereka adalah orang yang salah dan diperbolehkan oleh agamanya untuk dibunuh. Nah, itu sikap intoleransi. Nah, itu indikator dari radikalisme, sikap ekstrim keras. Nah, selanjutnya ada hubungan antar pemeluk, interpemeluk agama. Jadi sama-sama dalam satu agama. Nah, di sini sikapnya misalnya mudah mengkafirkan atau takfiri dan membid'ahkan pemahaman keagamaan yang berbeda. Nah, karena perbedaan pemahaman, jadi dianggap orang lain sebagai kafir. Padahal kafir itu, yang tahu kafir atau tidak itu hanya Allah, hanya Tuhan. Manusia tidak bisa menghakimi mana yang kafir, mana yang mukmin. Nah, semua keputusan ada di tangan Allah untuk kafir dan tidak. Terus selanjutnya bid'ah, membid'ahkan pemahaman orang lain. Dianggap salah pemahaman keagamaan orang lain yang berbeda. Nah, sedangkan orang yang memiliki pemahaman moderat, dia akan memahami pemahaman yang berbeda itu tidak apa-apa. Menghargai tetap, walaupun dia tidak mengikuti pemahaman
yang berbeda itu, tetapi menghargai atau toleransi. Nah, selanjutnya moderasi beragama dalam hubungannya dengan sesama muslim. Nah, walaupun sesama muslim pasti ada perbedaan, entah itu perbedaan pendapat ataupun madhab misalnya. Nah, di sini kita harus mempersatukan persaudaraan itu, persaudaraan dengan sesama muslim. Tidak individualistik, tidak hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Jadi, ada persaudaraan sikap sosial terhadap sesama. Yang kedua, menyikapi perbedaan pendapat. Walaupun orang lain, walaupun sesama muslim pasti ada perbedaan pendapat. Nah, itu harus ada toleransi. Dan yang ketiga, kita harus beretika dalam pergaulan sesama muslim. Ada etikanya. Moderasi beragama itu adalah prosesnya, sedangkan hasilnya adalah dalam bentuk toleransi beragama. Nah, toleransi itu dasarnya bukan semua agama sama, tetapi pemeluk setiap agama menghormati pemeluk agama lain yang meyakini kebenaran agamanya masing-masing. Itu menurut Mahfud MD. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah. Syukron ala timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.